Halo Bu Sita, Pak Iwan, Bu Ervinda, dan Bu Kristi. Hari ini saya Hendrik Calvin Wicaksono akan menjelaskan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Tindakan Preventif Terhadap Terorisme dalam Masyarakat Indonesia melalui Nilai Sumpah Pemuda. Alasan saya memilih judul ini adalah karena saya ingin mengetahui tindakan apa yang bisa saya sendiri lakukan untuk membantu masyarakat Indonesia melawan atau mencegah terorisme yang terjadi dalam negara Indonesia. Memasuki bab 1 pendahuluan. Alasan mengapa saya memilih topik karya tulis ilmiah mengenai terorisme adalah karena dampak yang diberi terorisme. Pada kejadian dicatat bahwa ciptaan terbaik yang diciptakan Tuhan adalah manusia. Namun manusia tergoda mengakibatkan mereka jatuh ke dalam dosa karena mereka telah melanggar perintah Tuhan. Yang terjadi sekarang adalah manusia mati, bukan secara fisik melainkan secara rohani. Akibat keberdosaan ini, timbul pikiran manusia yang lebih liar. Salah satunya adalah kelompok yang membawa ajaran-ajaran sesat, terkhususnya terorisme, seperti Al-Qaeda, ISIS, dan banyak organisasi lainnya. Nah, salah satu peristiwa terorisme dalam negara Indonesia adalah peristiwa bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002. Peristiwa ini menghasilkan banyak korban dan ratusan terluka. Tidak hanya itu, aksi terorisme ini menunjukkan bahwa terorisme adalah sebuah ancaman bagi negara kita. Sehingga dengan mengetahui hal tersebut, tindakan untuk mencegah masalah terorisme sangat penting. Dengan mengetahui pertahanan dan keamanan kita dapat membantu dalam mencegah terorisme untuk terjadi. Salah satu solusi yang dapat membantu hal tersebut adalah dengan membangun nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Karena dengan nilai-nilai Sumpah Pemuda, masyarakat Indonesia akan lebih berkualitas. Artinya, mereka akan lebih sadar tentang ancaman yang dibawa terorisme, karena kesadaran tersebut membantu mencegah terorisme. Dengan mengetahui masalah terorisme yang terjadi dalam Indonesia, ada beberapa rumusan masalah yang dapat saya simpulkan. Yang pertama, apa saja upaya pemerintah dalam mengurangi atau mencegah tindakan terorisme dalam Indonesia? Yang kedua, bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia dapat berperan dalam membantu mengurangi tindakan terorisme? Dan yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana nilai Sumpah Pemuda membantu dalam mencegah tindakan terorisme. Dengan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai satu, untuk melihat upaya pemerintah dalam mengurangi dan mencegah tindakan terorisme dalam negara Indonesia. Dua, solusi kita sebagai warga negara Indonesia agar bisa berperan dalam membantu mengurangi tindakan terorisme. Dan yang ketiga, melihat bagaimana nilai Sumpah Pemuda membantu dalam mencegah tindakan terorisme. Sehingga manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah penelitian ini bisa menjadi pedoman untuk apa yang dapat dilakukan masyarakat dalam mencegah tindakan terorisme. Bagi pemerintah bisa menjadi evaluasi atau saran dan kritikan untuk upaya yang telah dilakukan pemerintah. Dan untuk bagi negara, tentu mengurangi ancaman terorisme, sehingga meningkatkan keharmonisan bangsa. Memasuki bab 2 mengenai landasan teori. Penelitian terdahulu yang saya gunakan berjudul Upaya Preventif dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Dibentuk oleh Sulung Bayu Saputra, dan dalam penelitian ini dijelaskan secara detail lebih kepada tindak pidana yang dapat dilakukan. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk melihat upaya preventif dan upaya represif yang bisa dilakukan untuk tindakan terorisme yang ada di Indonesia, terutama upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Hasil dari pembahasan dalam penelitian tersebut adalah upaya preventif dan represif yang dilakukan biasanya menggunakan sarana penal, yaitu memberikan sanksi. Walaupun upaya tersebut dapat bekerja dengan baik, hal ini tidak memastikan bahwa semua akan berjalan dengan lancar. Sebab solusi ini bergantung dengan apabila pelaku terorisme tertangkap dan dapat ditindak pidanakan. Adapun juga masalah dalam peraturannya.
seperti peraturan tentang data intelijen kurang diperjelas sehingga para teroris bisa memanfaatkan hal tersebut untuk mengeluarkan diri ataupun meringankan hukuman mereka. Maka dari itu, dalam penelitian juga dijelaskan solusi lainnya yang mencakup membentuk lembaga atau badan khusus untuk mentangani masalah terorisme sebelum tindakan terorisme terjadi. Untuk bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian yang saya lakukan adalah penelitian secara deskriptif kualitatif. Artinya, memiliki peneliti sebagai instrumen penelitian dan bersifat deskriptif, sehingga menjelaskan makna menjadi prioritas utama. Kriteria penelitian deskriptif kualitatif bisa dikatakan sebagai penelitian dengan data yang pasti, tetapi tidak dapat dijelaskan dengan angka. Maka dari itu, saya menggunakan sumber-sumber jurnal. Jurnal pertama yang saya gunakan berjudul Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Terorisme pada masa pemerintahan Joko Widodo tahun 2014 sampai 2019. Jurnal kedua berjudul Sinergitas Polri dan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme dengan Memaksimalisasi Peran Polmas. Jurnal ketiga berjudul Peran Nilai-Nilai Sumpah Pemuda dalam Membentuk Karakter Peserta Didik di Seman 18 Jakarta. Untuk objek penelitian pada penelitian ini sama seperti rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pertama, untuk mengetahui apa upaya pemerintah dalam tindakan preventif untuk aksi terorisme. Kedua, apa yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia dalam mencegah terorisme. Ketiga adalah bagaimana nilai Sumpah Pemuda dapat membantu dalam mencegah terorisme. Untuk teknik pengumpulan data, karena penelitian ini termasuk studi dokumentasi, maka dari itu pada penelitian ini saya menggunakan sumber jurnal. Artinya peristiwa yang sudah terjadi atau yang sudah diteliti sebagai sumber saya, bukan secara interview langsung. Pada penelitian ini, peneliti akan mencari data dan artikel atau jurnal yang relevan dengan variabel dalam judul penelitian. Kedua, peneliti membaca data dan artikel atau jurnal yang ditemukan. Ketiga, peneliti membandingkan data dan artikel yang ditemukan dengan tujuan dan variabel dalam peneliti. Itulah langkah-langkah bagaimana saya melakukan pengumpulan data pada penelitian ini. Untuk bab 4, hasil pembahasan. Jurnal 1 menjelaskan bahwa ada 4 upaya yang dilakukan pemerintah, yaitu meminimalisir penyebab terorisme, melakukan counter-attack, merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak terorisme, dan meningkatkan kerjasama internasional dalam pencegahan terorisme. Ada beberapa faktor yang sama dengan landasan teori 2,2,1 sampai 2,2,4 dalam bab 2 mengenai pembentukan dan merevisi peraturan tindak pidana. Maka dari itu, untuk menjawab permasalahan masalah pertama, yaitu apa saja upaya pemerintahan dalam mengurangi atau mencegah tindakan terorisme, adalah melalui memperbarui dan membentuk perintah dalam negara, meningkatkan pendidikan, melakukan penyerangan balik, dan meningkatkan kerjasama internasional. Sebab berdasarkan kebenaran Tuhan, dalam Yeremia 29 ayat 7, menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah untuk mencegah ancaman yang dapat terjadi dalam negara. Jurnal kedua menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat membantu dalam pencegahan tindakan terorisme. Dengan cara komunikasi intensif mengenai keamanan dan lingkungan dapat membantu masyarakat dalam mencegah tindakan terorisme. Akan tetapi, mengetahui tindakan apa yang dapat dilakukan memerlukan pendidikan yang benar dan sesuai. Hal ini relevan dengan landasan teori 2,2,4 dalam bab 2 tentang pendidikan, bahwa pendidikan yang benar bagi masyarakat Indonesia sangatlah penting. Sehingga untuk menjawab perumusan masalah kedua, yaitu bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia bisa berperan untuk membantu mencegah terorisme, adalah dengan tidak mudah terpengaruhi oleh pandangan radikal,
yang mengandung aksi terorisme. Berdasarkan Roma 14 ayat 19, menjadi tanggung jawab kita sebagai masyarakat Indonesia untuk mencegah terorisme agar negara kita damai sejahtera. Jurnal ketiga yang terakhir dijelaskan bahwa berdasarkan data dalam jurnal, mempelajari nilai Sumpah Pemuda dapat mempengaruhi siswa-siswi di Seman 18 Jakarta untuk membentuk sekolah yang lebih nasionalis. Maka dari itu, untuk menjawab rumusan masalah ketiga, yaitu bagaimana nilai Sumpah Pemuda membantu mencegah tindakan terorisme, adalah dengan mempelajari dan mempraktekkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab dengan nilai-nilai tersebut, masyarakat akan mementingkan kedamaian dan kesejahteraan negara. Perlu diketahui bahwa nilai-nilai dalam Sumpah Pemuda tidak menyimpang dari kebenaran Tuhan, karena nilai-nilai yang dipelajari dan diterapkan membantu masyarakat untuk menghormati sesama dan belajar untuk hidup bersama dalam damai. Dan hal ini sesuai dengan Alkitab pada Matius 22 ayat 39. Untuk bab 5 penutup, dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah pertama, sudah ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah tindakan terorisme, seperti memperbarui dan membentuk perintah dalam negara, meningkatkan pendidikan, melakukan penyerangan balik, dan banyak hal lainnya. Kedua, upaya tersebut apabila dibantu dengan kerjasama masyarakat akan membentuk negara yang lebih harmonis dan aman. Ketiga, untuk mencapai tingkat kerjasama yang baik, memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan berpendidikan. Khusus pada pendidikan mengenai terorisme, berdasarkan penelitian ini, harus didasari dengan nilai Sumpah Pemuda. Sebab dengan nilai-nilai tersebut, masyarakat akan lebih sadar dengan ancaman yang diberikan terorisme, sehingga membantu mendorong pencegahan terorisme. Dan untuk saran yang dapat diberikan, setelah melakukan penelitian ini, bagi pemerintah diharapkan untuk tetap mencoba melakukan tindakan preventif terhadap terorisme. Bagi masyarakat diharapkan untuk dapat memperkaya ilmu dengan didasari nilai Sumpah Pemuda tentang ancaman terorisme. Dan bagi masyarakat Kristen atau Katolik berharap dapat mengutamakan striving for shalom agar komunitas dalam negara lebih harmonis dan damai. Sekian dan terima kasih telah mendengarkan presentasi karya tulis ilmiah saya. Tuhan memberkati.